Maka kembali lagi bersama kami di TG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di laporan keuangan dari saham BMTR atau Global Mediacom Tbk. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 ya. Ini ada direktur utamanya ada Haritanu Sudibjo, direkturnya yaitu Ruby Panjaitan. Alamat kantor mereka ada di NMC Tower, tepatnya di Jakarta. Untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia jutaan, tapi bentuk itu dia rupiah aja, nanti dikali saja dan 1 juta rupiah. Kas dan setara kasnya kita lihat. Nah, ini agak sedikit mengalami penurunannya. Kemudian ini persediaan dari 4,06 triliun dan sekarang menjadi 4,05 triliun. Nah, nanti dia berkurang ya. Kita lihat gimana dan labanya. Total asetnya dari 35 triliun dan sekarang menjadi 36 triliunan. Nah, ini dia terus meningkat, tapi memang peningkatan ini agak kecil ya. Kita lihat di sini. Utang bank malah bertambah, ini semua agak bertambah. Dan totalnya itu total hutangnya dari 7,6 triliun, nah sekarang menjadi 7,4 triliunan. Artinya dia berkurang sekitar 2 triliunan, tapi ini masih sekitar 7,4 triliunan. Kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Nah, ekuitasnya itu dia meningkat, berarti ini masih cukup oke ya, berarti masih mencetak keuntungan. Pendapatan sendiri dia menurun lagi, dimana dari 8 triliunan sekarang menjadi 7,6 triliunan. Laba kotornya 3,2 menjadi 3 triliunan. Ini ada beban-bebannya. Nampak sekali kalau dari sini mereka melakukan efisiensi. Nah, mereka melakukan efisiensi, tapi ujung-ujungnya masih tetap berkurang ya labanya. Dari 868 miliaran sekarang menjadi 752 miliaran, kalau lebih kayak gitu ya. 700 miliaran, ini 756 miliaran. Nah, jadi dia masih berkurang, labanya masih terus menurun. Kita lihat nanti ke depannya gimana. Ini ada komisaris utamanya, ini semua gak ada mengalami perubahan ya untuk yang komisarisnya. Yang direkturnya kayaknya semua masih sama juga ya. Tapi kok gak mau digabungkan aja ya. Ini kita skip. Ini dia. Ini ada entitas anaknya, kita lihat apakah persentase kepemilikan ada berubah. 99,9. Nah, ini kan gak ada perubahan nih. Tuh, 8 saat. Oh, ini ada nih. Kemarin mereka masih ada beberapa perusahaan seperti MNC Okejon Networks. Nah, sekarang udah gak ada. Lalu ada Media Nusantara Informasi, Manado Nusantara Informasi, sekarang udah gak ada ya. Yang ada baru MNC International Middle East Limited. Nah, ada yang di Cayman Island nih. Ini ada yang di Cayman Island. Nah, ini sebenarnya untuk apa nih yang di Cayman Island ini ya? NC International Unlimited. Ini kita lihat. Ini kita lihat ya, kas dan setara kas ya. Nah, ini kas dan setara kasnya. Ini kasnya dia yang kas di tangan. Kas di tangan dia bukan sedikit aja, sedikit saja, sekitar 4,9 miliaran. Kemudian yang di bank ada rupiah, ada mata uang asingnya, rupiah pun berkurang juga. Ini Bank Jawa Barat. Ini total kas ya, dia bukan menurun, dari 1,9 menjadi 1,5.
tingkat bunga per tahun. Ini ada keuangan lainnya. Nilai wajar melalui laba rugi. Ini adalah dana kelolaan efektif perdagangan dia meningkat. Utang surat sanggup. Nah, dia menjadi 1 miliar. Pokoknya totalnya itu 2 triliunan ya kalau lebih. Saya yang intinya dari saham BMTR ini dia bukannya dari kasnya dari apanya. Pokoknya kalau dia labanya itu bisa meningkat, pendapatan bisa meningkat. Nah, itu pasti udah udah naik harga sahamnya. Masalah ini dia terus menurun. Dia entah mau menurun sampai kapan gak ada yang tahu ya. Tapi kemarin kita lihat ada yang di Cayman Island. Mudah-mudahan mana tahu kalau mereka bisa menjangkau internasional lebih baik lagi, itu akan lebih bagus. Nah, ini piutang usahanya. Ini ada pihak ketiga. Tapi masih oke-oke aja sih, gak gitu macet sih untuk yang piutang usahanya. Ini piutang lain-lain. Persediaan kita lihat ada persediaan lokal, ada persediaan impor. Intinya itu persediaan dia menurun. Persediaan non program diasuransikan bersama aset tetap. Uang muka atau biaya dibayar di muka. Nah, uang mukanya bahkan pun lebih kecil daripada tahun lalu ya. Ini semua kalau kita lihat ini kinerjanya kayak semakin menurun. Ya, keuangan lainnya investasi saham dia meningkat dari 700 miliaran menjadi 1,1 triliunan. Ini aset tetap tadi. Nah, kalau ini utang bank yang bisa dari sini. Ada Bank Mayapada. Nah, ini ada Distru Bank Antagraha. Ini kita skip. Ini utang usaha berdasarkan pemasok. Kita lihat NPL beras ini agak sedikit. NPL ketiga yang cukup banyak. Ini yang TV berbayar 253 miliaran dan lain-lain. Iklannya pun ada juga. Nilainya pun ada juga. Nilainya ini yang cukup tinggi. Tapi kita gak tahu sebenarnya nilainya ini apa ya. Ini utang lain-lain. Nah, tetap lainnya yang cukup tinggi. Mengapa bisa begitu? Padahal yang lainnya dikit, yang lainnya itu dikit mereka gak ada sebutkan. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini ada iklan dan konten. Ini sedikit aja sih nilainya. Kalau itu banyak, bebannya lebih banyak lagi. Ini apa aja kita skip. Pinjaman jangka panjang kita lihat. Ini ada Bank Mayapada dan lain-lain. Pinjaman jangka panjang akan dilunasi. Saya mereka susahnya ini kalau kita lihat cuma di pendapatan aja. Bebannya kalau kita efisien pelan-pelan, nah itu seharusnya bisa.
Tapi pendapatan ini kalau mau ditingkatkan agak susah. Kalau kita bilang sebenarnya ya, pendapatan dari iklan di TV sama di YouTube, seharusnya yang di TV tetap lebih banyak. Kalau di YouTube itu penghasilannya kecil loh. Nah, di YouTube penghasilannya kecil kecuali mereka mau buat seperti aplikasi sendiri pun sekarang nggak gitu mudah ya. Aplikasi sendiri pun sekarang nggak gitu mudah. Atau mereka ada cara lain di mana bisa meraih media yang yang bisa memungkinkan banyak orang yang untuk melihat. Salah satu caranya sebenarnya mungkin mulai terjun di perfilman ya. Kayaknya itu bisa lebih menghasilkan keuntungan. Nah, ini pemegang sahamnya ya, masa saham 45 kurang 75 29 12 19. Direkturnya 0 ya ini, tapi sebenarnya mereka ada, tapi persentase masih agak kecil. Ini Haritano Sudibjo, ini ada tambah kepemilikan kalau kita di sini. Dia 0,29%. Karena harga saham itu terus turun ya. Ini kita lihat yang pendapatannya. Pendapatannya ini yang di iklan. Ini yang di iklan pendapatan lainnya. Mereka paling banyak turun di iklan non digital ya. Yang lainnya memang meningkat, konten IP, subscription dan lain-lain. Tapi iklan non digital memang menurun terus. Sebenarnya mereka kan sumber pendapatan utama kan dari sana, tapi itu menurun terus ya. Memang kalau zaman sudah berubah, bisnis tetap sebuah industri itu tetap akan termakan zaman. Tetapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan, itu akan bahaya ya. Membangun administrasi. Karena sebenarnya kemarin kita pernah lihat bahwa dulu Warren Buffett pernah membeli sebuah media cetak ya. Banyak kayak koran, jualan koran gitu, media cetak. Dan saat itu sangatlah bagus keuangannya, tapi lambat laun karena termakan zaman itu menjadi kurang menguntungkan. Nah, dulu Warren Buffett pun pernah mengatakan ya, bahwa bahkan masa industri itu tetap akan termakan zaman. Jadi harus bisa menyesuaikan. Saya itu kalau tidak salah dia pun berusaha sih. Kan entah jual atau apa terakhir gimana gak tahu ya. Tapi memang saya itu memang agak susah kalau sebuah industri itu udah termakan zaman. Tapi kalau kami lihat yang di SMBMTR ini, mereka kan ada menyesuaikan ya. Mereka kayak buat di YouTube dan lain gitu ya. Informasi segmen ini pendapatan bersih. Bisa kita di sini. Maka terus ada kami sekian lokasi investasi.